Pertama, Prof, apa betul, Prof, negara Indonesia itu negara yang didasarkan pada hukum, bukan kekuasaan? Ya, kita harus memahami bahwa harus dipahami bahwa negara hukum itu pasti ada negara kuasa, negara kekuasaan. Karena kita membicarakan negara hukum tidak mungkin kalau tanpa ada kekuasaan. Tetapi kekuasaan itu tidak boleh sewenang-wenang. Kekuasaan itu harus ada aspek legalitas yang harus diikuti. Legalitasnya itu adalah pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu norma hukum administrasi tertulis dan norma hukum administrasi tidak tertulisnya, yaitu yang dikenal dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau yang dikenal dengan Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur. Baik. Harus merujuk pada aspek hukum, Prof, ya. Nah, ini ya, betul. Prof tadi oleh rekan JPU ditanya tentang masalah kawasan hutan. Nah, dalam pemahaman Prof ya, sesuai dengan undang-undang yang berlaku, baik di Undang-Undang Kehutanan, kemudian di Undang-Undang Cipta Kerja, dan seluruh peraturan pelaksana, yang disebut kawasan hutan itu apa, Prof? Menurut definisi hukumnya, sebagai legalistiknya, apa itu kawasan hutan, Prof? Oh, yang tadi mohon maaf agak terputus. Ya, yang disebut kawasan hutan menurut undang-undang yang berlaku, baik yang diatur di Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Cipta Kerja, dan seluruh peraturan pelaksananya, apa yang dimaksud dengan kawasan hutan itu, Prof? Kawasan hutan itu adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Dan perlu diketahui bahwa hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungan yang satu dengan lainnya yang tidak dapat dipisahkan. Baik. Nah, dalam hal belum ada penetapan SK penetapan dari pihak yang berkompeten sebagai kawasan hutan, apakah dari sisi undang-undang kawasan tersebut sudah bisa dianggap sah secara hukum, legitimate untuk dinyatakan sebagai kawasan hutan, padahal belum ada SK penetapannya? Meskipun belum ada SK penetapan, sebagai itu apabila itu merupakan kondisinya pepohonan dan banyak hal berkaitan sumber daya alam hayatinya, itu kalau dalam aspek kita belajar masalah hak menguasai negara, hutan itu tetap merupakan hak menguasai negara. Jadi dalam hal ini meskipun belum ada penetapan, itu masuk sebagai kawasan yang dikuasai oleh negara. Betul, sebagai kawasan negara, sebagai yang menguasai kan, Prof. Tapi untuk dinyatakan sebagai kawasan hutan, itu Prof paham nggak prosedur dan penahapan ya, memang, untuk menyatakan suatu kawasan sebagai kawasan hutan? Paham tidak? Ya, saya paham. Apa, Prof? Itu melalui penetapan. Tapi ya, sebelum penetapan apa? Penetapan ada. Iya, sebelum penetapan apa tindakan yang harus dilakukan oleh pihak pemerintah? Sebelum yang ada penetapan, yaitu dalam. Mohon maaf sebelumnya, jangan seperti itu. Saya menjawab dengan sebentar. Saya jangan begitu. Satu sisi kalau bicara masalah itu sebelum jadi kawasan hutan, sebelum ada penetapan, ya memang itu adalah secara historikalnya kawasan itu adalah kawasan negara, miliknya negara. Ya, oke. Di situ kami bisa memahami, Prof. Pertanyaannya, Prof, apakah Prof paham sesuai dengan undang-undang prosedur penetapan suatu kawasan sebagai kawasan hutan? Itu tahapnya apa? Prosedurnya bagaimana? Ya, negara melakukan penelitian, melakukan identifikasi, melakukan istilahnya penghitungan data fisik, data yuridisnya harus dilihat seperti itu. Jadi
Sebentar, Prof. cross checknya di lapangan. Dan itu secara teknik, mohon maaf, karena saya ahlinya bukan secara teknik seperti itu. Baik. Jadi yang saya paham, secara normatifnya ya harus memahami dari aspek data lingkungan, data fisiknya, data yang bagaimana itu yang harus dipahami sebelum ada penetapan, begitu. Kalau di undang-undang, Prof, tahap pertama itu harus ada dulu penunjukan. Kemudian ada tata batas, ada pemetaan, baru setelah itu penetapan. Itu amanah dari Betul, tadi saya kan mengatakan, saya tadi kan sudah mengatakan, melihat datanya, identifikasinya, data fisiknya, kan begitu. Kalau data fisik berarti kan harus melihat letak luasnya, begitu loh. Nah, tapi secara normatif saya mengatakan itu data fisik, begitu loh. Dalam hal gini, Bro, suatu kawasan gini, apa betul sesuai dengan undang-undang tata ruang, pihak pemerintahan di level provinsi atau di kabupaten itu diberi wewenang untuk menyusun rencana tata ruang? Iya, betul. Betul, Prof, ya? Nah, iya. Sesuai dengan apa betul rencana tata ruang di level provinsi kan dalam bentuk perda. Itu sebagai rujukan para pejabat pemerintahan, baik di level provinsi atau kabupaten kota, dalam rangka memberikan izin penggunaan lahan. Betul nggak itu sebagai rujukan? Ya memang ada. Hah? Betul, rujukan. Ada rujukan. Ya memang betul rujukannya ada. Rujukan, Prof, ya. Baik. Ya. Ini saya hubungkan dengan BAP Prof nih. BAP Prof nomor 30. Di dalam BAP tersebut Prof menjelaskan bahwa intinya Bupati tidak berwenang mengeluarkan izin perkebunan di kawasan hutan. Betul, Prof, ya? Iya, betul. Betul, ya? Pertanyaannya, Prof, di periode 2024, di 2004, Prof, ya, sesuai dengan undang-undang perkebunan dan seluruh peraturan pelaksananya, yang berwenang mengeluarkan izin perkebunan itu siapa, Prof? Sesuai undang-undang itu. Saya melihat pada PP. Jadi undang-undangnya itu juga harus lihat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013. Tadi saya sudah mengatakan yang mulia. Di Saya 2002, dasarnya pada. Prof tahu nggak ada undang-undang perkebunan? Tahu. Tahu. Sesuai dengan undang-undang itu, siapa yang punya wewenang menerbitkan izin perkebunan? Ya istilahnya siapa saja kan di situ kan ada beberapa level kan. Siapa, Prof? Ya, Bapak gimana loh? Hah? Siapa, Prof, ada yang berwenang? wilayah-wilayah perkebunan itu. Iya, siapa yang berwenang menerbitkan izin perkebunan, usaha perkebunan? Izin perkebunan ada dari di pemerintah daerah itu ada. Ya, Prof? Iya. Usaha perkebunan itu bisa dikeluarkan oleh pemerintah daerah itu bisa. Tapi berdasarkan kewenangan yang ada itu dilihat dari harus melihat peraturan yang lainnya juga, tidak hanya perkebunan saja. Di situ ada juga melihat pada peraturan Menteri Agraria juga nomor 16 tahun 2021. Itu ada pembagian HGU itu siapa yang memberikan, HGU luasnya segini berapa, itu ada yang mulia. Kalau izin perkebunan, Prof, apakah Bupati berwenang tidak mengeluarkan izin perkebunan? Bupati berwenang nggak? Berwenang. Punya kewenangan. Punya kewenangan. Memiliki. Terus kenapa Prof bilang di dalam BAP ini bahwa Bupati tidak berwenang? Karena itu berkaitan dengan kawasan hutan. Kalau kawasan hutan, Bupati tidak punya kewenangan. Jadi saya mengatakan ini keterkaitannya dengan duduk permasalahannya. Prof, di dalam regulasi yang Prof sebut, jelaskan secara spesifik, meskipun di kawasan hutan,
Yang berwenang menerbitkan izin perkebunan adalah Menteri Kehutanan. Di pasal berapa itu, Prof? Di aturan yang tersebut nih. Pasal 18 ayat 2. Bunyinya pasal apa, Prof? 18 Bunyinya ayat apa, 2. Prof? Bunyinya apa, Prof? Ya dibaca sendiri, saudara membaca sendiri aja. Selama ini kami sudah periksa ahli, kami sudah periksa nangani berbagai macam perkara. Wewenang menerbitkan izin perkebunan itu bukan di Menteri Kehutanan. Tidak ada itu, Prof. Iya, tapi itu kalau di kawasan hutan, Meskipun itu, di kawasan itu harus hutan, bertanggung jawab. Ini yang mulia keberatan. Karena saya mengatakan kawasan hutan itu, Ya. iya itu saya pendapat saya seperti itu yang mulia, jangan dipaksa saya. Nanti Jadi kami akan kalau bicara kawasan hutan, Baik, nanti ditanggapi di ya dalam monggo itu PD. saudara melakukan penilaian sendiri. Ya, Ya, kami nanti akan praktekkan. Kami Yang mulia boleh saya sebentar, Itu- boleh saya Pak. bicara dengan Prof. Sebentar. Setelah dari advokat ya, biar selesai dulu. Terus Prof, terkait dengan tata Ya, ruang. ya. Prof tadi menyatakan bahwa sebagai rujukan bagi pejabat daerah untuk mengeluarkan pemanfaatan lahan. Ya, Prof ya. Nah, sekarang pertanyaannya gini, Prof. Dalam hal menurut Perda Tata Ruang, lahan yang digunakan itu adalah APL, area penggunaan lain, atau lebih jelasnya bukan kawasan hutan. Nah, dalam hal demikian, si bupati dalam hal menerbitkan izin usaha perkebunan, apakah dia ada menyalahgunakan wewenang? Mohon maaf, jadi kalau bicara masalah tata ruangnya itu berdasarkan perdanya bagaimana? Kalau saya melihat, kalau itu menggunakan kawasan hutan, berarti tata ruang itu harus mengikuti kawasan hutan itu. Jadi kalau bicara bahwa itu bupati kemudian menggunakan tanah, ini berdasarkan bukan karena istilahnya dia menggunakan kawasan hutan, itu punya kewenangan. Tidak menggunakan kawasan hutan, tapi kalau menggunakan kawasan hutan itu dia tidak punya kewenangan. Begitu intinya, seperti itu saya. Baik. Nah, sekarang misalnya ini ada tumpang tindih peruntukan kawasan. Di satu sisi Perda menyatakan itu bukan kawasan hutan, tapi di sisi lain ada pernyataan bahwa itu kawasan hutan berdasar surat penunjukan, belum surat penetapan, baru penunjukan, Prof. Nah, dalam konteks terjadi tumpang tindih peruntukan demikian, menurut Prof, penyelesaian yang secara undang-undang yang paling sesuai itu yang bagaimana? Untuk menyelaraskan dulu nih perbedaan peruntukannya. Secara teoritik, kepentingan umum, kepentingan sosial, kepentingan pembangunan yang harus didahulukan. Baik, secara teoritik, Pak ya. Sekarang secara Seperti normatif itu. undang-undangnya, Prof. Iya. Secara normatif Secara undang-undangnya. normatif juga demikian. Ya, Secara normatif juga mengatakan begitu. Secara normatif juga mengatakan begitu. Karena apa? Personifikasi dari penunjukan itu adalah masalah kementerian. Kementerian itu berkaitan penguasaan tanah-tanah negara. Jadi oleh karena itu kepentingan umum, kepentingan sosial itu yang lebih didulukan. baik. Apakah Prof pernah membaca, mengkaji, dan memahami peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2021 tentang penyelesaian ketidaksesuaian tata ruang, kawasan hutan, izin dan atau hak atas tanah. Pernah nggak, Prof? Iya, pernah saya. Pernah ya. Nah, Pernah. di dalam regulasi ini, kalau Prof pernah mempelajari bagaimana cara penyelesaian ketika terjadi ketidaksesuaian antara RWP atau tata ruang dengan kawasan hutan. Penyelesaiannya bagaimana, Prof? Kawasan hutan yang harus didulukan, diutamakan untuk memberikan kepastian hukumnya. Itu diatur di pasal berapa, Prof? Ya saya tidak hafal pasalnya, tapi secara umumnya
itu mengatakan bahwa kepentingan umum, kepentingan sosial itu harus lebih diutamakan. Karena saya tidak mendasarkan hanya pada PP itu, saya harus melihat pada UUPA-nya. Sebentar, iya, izin Prof, kami bantu. Undang-undang lebih tinggi. Diatur di pasal 8. Bab kedua. Penyelesaian ketidaksesuaian antara RT RW atau RT RWK dengan kawasan hutan. Di pasal 8 ayat 1. Penyelesaian ketidaksesuaian antara RT RW dan RTWK dengan kawasan hutan. Poin A. Dalam hal kawasan hutan yang ditetapkan lebih awal, ditetapkan Prof ya, lebih awal dari RT RW, maka dilakukan revisi RT RW dengan mengacu pada kawasan hutan yang ditetapkan terakhir. Nah, pertanyaannya Prof, kepada Prof nih sebagai ahli nih. Saya tetap, ya. Ini normanya begitu Prof? Normanya tidak hanya melihat PP saja, Pak. Ya ini normanya jangan hanya melihat PP. Saudara harus juga melihat pada undang-undang yang lebih tinggi. Harus melihat UUPA-nya dalam hal ini. Jadi saya lebih mengutamakan kepentingan umum, kepentingan sosial. Itu monggo nanti penilaiannya bagaimana. Kepentingan negara itu harus diutamakan. betul. Ini kan kita bicara norma pengguna ketika terjadi tumpang tindih kawasan Prof ya. Normanya seperti yang Prof. Iya, makanya itu. Iya kan? Iya, sudah jawabannya saya itu. Tumpang tindih seperti itu tetap harus mengutamakan kepentingan negara yang lebih dulu. Meskipun itu hanya ada penunjukan saja, belum ada penetapan. Karena yang melakukan penunjukan itu adalah instansi yang terhormat, dalam hal ini kementerian. Oh, tadi Prof bilang katanya kita negara hukum berdasar undang-undang. Loh ya negara hukum, negara ya hukum. Satu sisi negara kan harus di sini. Nah, yaitu di UUPA-nya, Bapak. Saya mengatakan UUPA-nya karena bicara perkebunan dan lain sebagainya tidak bisa lepas dari hukum agraria. Kedua, Prof, terkait di PP yang sama, Prof ya. Apakah Prof mengerti bagaimana cara penyelesaian ketidaksesuaian izin, konsesi, hak atas tanah, dan hak pengelolaan dalam kawasan hutan dalam keterlanjuran? Mohon maaf, itu hukum perizinan. Saya tidak mau memasuki hukum perizinan. Tadi Prof bilang Bupati nggak berwenang mengeluarkan izin. Loh ya itu kan satu sisi bicara kewenangan. Nah, tapi iya, kalau kan bicara izin, Prof. Konsisten dong. Sebagainya saya tidak akan. Konsisten dong, Prof. Nggak mau saya. Saya konsisten di sini Yang Mulia. Saya tidak mau menjawab terhadap pertanyaan yang berkaitan dengan masalah izin, konsesi dan sebagainya karena itu adalah ahli hukum perizinan. Oke, kalau gitu Prof, kami hormati Prof. Kemudian Prof tadi menjelaskan tentang hukum agraria. Kita terkait dengan HGU Prof ya. Nah, Prof, menguji sah tidaknya suatu HGU, suatu izin pemberian hak atas tanah, itu mekanisme diuji di pengadilan tata usaha negara atau di pengadilan mana, Prof? Menguji sah tidaknya dengan segala argumentasinya. Di pengadilan mana, Prof? Kita jangan ngomong peradilan mana dulu, harus paham dulu HGU itu apa, Ya, terus tadi kan Prof siapa yang mengeluarkan. HGU udah dijelasin. Nah, kami menanya, kalau ada perbedaan pendapat terkait keabsahan HGU, peradilan mana yang berkompeten untuk mengujinya, Prof? Jangan melalui peradilan dulu, melalui upaya administrasi dulu itu. Oke. Upaya administrasi dulu dilakukan kepada pejabat yang berwenang, itu dulu. Upaya administrasi dulu. Jadi jangan saya kemudian dijebak gitu. Iya, upaya administrasi dulu, karena itu bicara masalah ada enggak kecacatan wewenang, kecacatan substansi prosedur, dan itu diatur di dalam undang-undang dan di PP-nya, dan harus melalui upaya administrasi terlebih dahulu. Itu mekanismenya, Prof ya. Selama belum ada putusan dari pejabat yang berwenang, baik dari proses administratif atau dalam peradilan tata usaha negara, apakah HGU itu harus dinyatakan masih sah secara hukum? Tidak usah melalui istilahnya, kalau sekarang istilahnya
substansinya memang salah dan lain sebagainya, apakah harus menunggu pejabatnya? Dan kalau itu merugikan kerugian negara, nah ini sebenarnya negara bisa bertindak dari aspek itu di pengadilan mana, seperti itu. Nah, kalau gitu kami nyambung pertanyaan jawaban Prof. Di pengadilan mana, Prof? Harus diuji sah tidaknya itu, Prof. Ya sekarang dilihat dulu aspek HGU itu apakah dari masalah surat keputusan pemberian hak atau HGU-nya. Karena antara SKPH dengan sertifikat HGU itu nanti prosesnya itu beda. Bisa ke peradilan umum, bisa juga ke PT UN. Dilihat dari aspeknya dulu. Kalau menguji, jadi harus memahami aspeknya dari apanya dulu. Kalau menguji SK yang diterbitkan oleh dari pihak BPN, SK-nya yang diuji nih, Prof. SK yang melatar belakang HGU. Itu diujinya di mana, Prof? SK-nya kalau kemudian diuji ya harus upaya administrasi dulu melalui keberatan atau banding administrasi dulu. Nah iya, pertanyaan kami, Prof, tadi ya. Sebelum ada putusan dari proses yang Prof jelaskan terkait proses pemeriksaan administratif dulu, kemudian juga belum ada putusan dari pengadilan yang menyatakan baik SK yang mendasari HGU itu ataupun HGU-nya itu adalah salah. Apakah HGU itu harus nih, Prof, tetap dinyatakan sah berlaku sebagai alas hak bagi pihak yang menerimanya? Kalau itu berkaitan dengan kecacatan substansi dan kecacatan wewenang, itu adalah bisa dianggap tidak sah, tidak usah menunggu keputusan. Nah, kalau demikian, Prof, kepastian hukum dari pihak yang diberi hak HGU itu bagaimana? Kalau semua dipersoalkan dari sisi yang Prof sampaikan, dari sisi pemegang hak kan sudah punya SK, sudah punya HGU nih, sudah usaha, sudah puluhan tahun. 20 tahun kemudian dipersoalkan. Ada jangka waktunya. Ya kan diperpanjang, jangka waktunya Prof. Kan diperpanjang. Iya kan? Kemudian persyaratannya itu sudah dilanggar enggak, kewajiban-kewajiban. Nah. Kalau kewajiban-kewajiban itu secara nyata itu dilanggar, ya itu sebenarnya batal demi hukum, begitu. Jadi, Prof, gini, HGU yang kami pegang itu sudah kurang lebih berapa tahun? Sudah sekitar 20 sampai 30-an tahun. Itu diproses kurang lebih tahun 96. Ya. Yang satu sekitar 2024. 2004. Nah, 2003. Sudah melalui proses di BPN menggunakan panitia B. Sudah diuji nih, Prof. Dihadiri oleh multi stakeholder. Nah, Kepala daerah, BPN. pertanyaan kami, Prof, ya. Kembali ke tadi aja, sederhana aja, Prof. Selama HGU dan SK yang melatar belakangnya tidak dibatalkan oleh pejabat yang berkompeten atau oleh pengadilan, apakah HGU yang kami pegang ini masih sah sebagai alas hak yang kuat atau tidak? Kedua, selama periode penerbitan HGU tidak ada keberatan dari pihak manapun terkait penerbitan HGU tersebut. Padahal kan Prof tahu dikasih waktu berapa? 3 tahun atau 5 tahun itu, Prof, mengajukan keberatan. 2 tahun. 2 tahun ya, 2 Prof, ya? 2 tahun. Setelah lampu 2 tahun tidak ada yang mempersoalkan, yang memprotes. Bagaimana pandangan Prof? Saya secara teoretik tetap mengatakan karena ini HGU itu tanah negara dan memang kadang-kadang BPN itu mungkin pengawasannya kurang dan lain sebagainya. Jadi kalau kewajiban-kewajiban itu tidak dilakukan dengan baik, dia peruntukan dia tidak melakukan dengan baik dan lain sebagainya, saya secara normatif mengatakan sebenarnya HGU-nya itu sudah batal demi hukum.
Saya mengatakan seperti itu. Meskipun saudara secara yuridis mengatakan harus ada pembatalan, monggo, tapi saya atas nama negara. Kalau itu merugikan negara seperti itu, secara teoritiknya saya itu adalah batal demi hukum. Meskipun nanti itu sebenarnya dengan problem-problem selanjutnya bagaimana, monggo. Tapi saya mengatakan atas nama negara. Baik. Kalau HGU itu kita jaminkan di bank sebagai jaminan kredit, bagaimana, Prof? Ya itu nanti hitungannya lain lagi. Kan panjang urusannya, kompensasinya Prof. dalam monggo. Iya. Monggo, kompensasinya dalam bentuk lain, monggo. Tapi saya atas nama negara dalam hal ini karena HGU itu atas nama negara, tanah negara. Jadi kalau tanah negara itu kemudian sudah tidak dilakukan dengan sebaik mungkin dan lain sebagainya, dan itu melanggar kecacatan substansi dan kecacatan wewenang, saya sudah dari awal mengatakan itu adalah batal demi hukum dari awal, monggo. Tapi kalau harus melalui pengadilan dan lain sebagainya, itu pandangan saya secara teorik seperti itu. Karena kalau tidak begitu, negara itu dirugikan banyak hal. Jadi menurut Prof nggak perlu ada, nggak bisa dibuktikan. Ya, itu kalau saya dari aspek teoritik saya, monggo. Saya mengatakan seperti itu, monggo. Saya kan jangan dipaksakan untuk menanyakan yang sebenarnya yang tidak perlu saya menjawabkan lagi, begitu. Sebagai ahli administrasi, Prof, ya, apa asas dalam penerbitan besiking untuk melindungi mereka, baik yang menerbitkan ataupun yang menerima? Saya administrasi agraria yang mulia, jadi agraria pertanahan dalam aspek administrasi seperti itu. Jadi nggak masuk di wilayah itu, Prof, ya? Tadi yang ditanyakan, ya, tapi saya paham sebenarnya. Apa, jadi Prof? kalau besiking itu kan katun, besiking itu katun, keputusan tata usaha negara. Ya memang kalau kita lihat keputusan tata negara itu ujung-ujungnya larinya ke PT UN, tapi tidak sesaklek itu harus ke PT UN. Ada sisi-sisi lainnya yang bisa ada aspek keperdataan yang bisa dibawa ke peradilan umum dan lain sebagainya. Baik. Kemudian terkait dengan masalah tentang pemulihan. Tadi Prof juga menjawab nih tentang pemulihan atau recovery lingkungan yang rusak. Dalam konteks ini adalah konteks yang dibahas adalah kawasan hutan. Nah, apakah Prof tahu? Ini tahu dulu nih, bahwa pemerintah membentuk namanya Satgas PKH untuk menertibkan semua kawasan perkebunan yang diduga berada di kawasan hutan. Tahu tidak, Prof? Ya, tahu saya. Hah? Tahu tidak, Prof? Tahu, ya. Tahu Tahu kan? Nah, tindak Ya. lanjut dari tim tersebut adalah penguasaan fisik semua kebun sawit yang diduga berada di kawasan hutan. Nah, untuk tindak lanjut tersebut, Prof tahu tidak bahwa Menteri Kehutanan sudah menerbitkan peraturan. Apa bunyi peraturan itu? Semua kawasan hutan yang dikuasai, yang sudah dalam bentuk kebun itu akan diserahkan kepada BUMN, yaitu PT Agrinas. Ini normanya begitu, Prof. Jadi konteks pemulihan sebagai kawasan hutan itu secara legal tidak punya ruang. Nah, terkait dengan hal itu bagaimana tanggapan Prof? Kalau kita lihat dikembalikan lagi ke BUMN atau tidak, ya itu kan sebenarnya kewenangan dari Kementerian Kehutanan. Betul. Tapi juga dilihat masalah bagaimana sebenarnya dia menggunakan kawasan tersebut dengan secara substansial baik atau tidak. Misalnya dia menjaga kesuburan tanahnya tidak, menjaga kemudian dia tidak melakukan perusakan lingkungan, dia melakukan pemasukan pada uang negara, kemudian dia melakukan istilahnya sesuai dengan peruntukannya, dan kemudian melakukan CSR dan lain sebagainya. Itu yang sebenarnya menjadi pertimbangan. Nah ini yang kalau kami lihat dari aspek hukum, meskipun diserahkan kepada BUMN dan lain sebagainya, tetap harus dengan catatan-catatan seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi kebijakan yang diatur dalam peraturan Menteri Kehutanan dengan ketentuan tadi menyerahkan kawasan itu kepada PT Agrinas untuk dilepas sebagai kawasan hutan dan dipertahankan fungsi kebun sawitnya
dalam pandangan Prof, kebijakan Menteri Kehutanan itu bagaimana? Ya tadi saya kembalikan lagi tadi, itu kan kebijakan yang sebenarnya win-win solusi, tapi tetap harus mempertimbangkan apakah pertimbangan itu sudah dilaksanakan atau tidak. Kalau itu sudah dilaksanakan, monggo kewenangan itu dilaksanakan, begitu. Oke, nah terkait ini Prof apakah menyimak pembahasan ataupun materi dari Undang-Undang Cipta Kerja terkait klaster perkebunan? Saya mohon maaf, saya bukan ahli perkebunan, jadi saya tidak mengenai klaster perkebunan tidak saya pahami. Yang saya pahami adalah pertanahan agrarianya, berkaitan dengan HGU-nya, kemudian penggunaan tanah itu bagaimana, seperti itu Yang Mulia. Baik. Prof, boleh saya tanya Pak Andika? Izin Cukup Pak dulu. Surya.